Gimana? Ada beberapa event juga tuh. Tapi lanjut aja Zen. Nanti ada beberapa event yang gue juga dulu sempat ngeliatin di All Star tuh, tapi ada beberapa yang udah nggak ada. Ya makanya ini kan makanya kita sebagai fans NBA gitu kan. Semoga aja gitu mungkin NBA Indonesia gitu kan. Mbak Impong yang ngedenger. Nanti Bang Made Bayo diundang ke Dangkongkas kan. Bang Made Bayo. Biasa aja. Nanti ada kejadian lagi judge-nya ngurangin poin. Bayo. Iya, Miami Connection. Jelas kita mengajukan dulu nih. Kalau dari Billy yang baca-baca gitu atau yang lu punya usulan original sendiri itu apa tuh? Soal Slam Dunk Contest, ya ide lah Slam Dunk Contest buat musim mendatang gitu. Gue nih sambil baca-baca ya, sambil cari-cari ide-ide orang. Tapi gue jadi kedapatan ide sendiri nih. Ada berapa ronde sih? Dunk Contest itu 3 ya? 2 ya? 3. Dua ronde. 2 ya? 2 ronde. Tergantung 2 ronde sih kayaknya. Nah, jadi 2 ronde 4 dunk pokoknya. Ingat. 2 ronde 4 dunk. Jadi coba kalau misalnya beberapa dunker udah kehabisan, udah kehabisan ide, dipilih dari misalnya 20 top Slam Dunk Contest, 20 top dunks selama Slam Dunk Contest berjalan dari awal sampai akhir, terus kayak dijadiin kartu, terus kayak dikocok gitu kan, terus setiap dunker itu ambil kartunya, nah nanti dari kartunya itu dia berusaha melakukan dunk itu, kalau bisa ya 50, kalau bisa perfect 50, dan ya kalau misalnya penilaian juri. Tapi menurut gue jadi kita tetap bisa ngelihat dunk yang dulu kita suka gitu kan. Misalnya kita masukin dunknya Aaron Gordon over Magic Mascot ya. Magic Mascot. Magic. Nah itu kan kalau misalnya di recreate gitu sama siapapun mencoba, jadi maskotnya datang, jadi istilahnya kita bisa melihat hal yang sama, setidaknya tingkat kesulitannya sama gitu loh. Jadi nggak kayak asal dang aja gitu. Oh, ini menarik gitu sih. Ini ada efek randomnya juga kan. Iya. Pertama ada efek randomnya. Ada efek randomnya. Kedua ada nilai pastinya jadinya. Ini sama kayak masukin bola ke keranjang gitu loh. Jadi kayak lu harus niru dang ini. Kalau lu berhasil, it's perfect 10 gitu lah, seenggaknya gitu kan. Kalau enggak ya udah adjustmentnya pasti ya enggak se-perfect itu. Wah. Atau dibikin ronde khusus sendiri. Tolong Adam Silver, catat Adam Silver. Lu kalau ngambil ide gue, lu harus ngundang gue. Jadi dunker ya. Yang idenya Billy tadi dijadiin 1 ronde aja sekalian khusus buat replicate. Nah, bisa, maksudnya mereka tetap punya ide sendiri kan, tapi ada ide yang harus direplicate gitu, maksudnya replicate, kayak jadi replicate 1 ronde segment khusus gitu kan. Replicate segment gitu. Jadi kalau sekarang kan istilahnya tuh jadi lanjut sorry jadi maksudnya kita tetap bisa ngelihat yang, karena kan gue tiap dunk contest dari zamannya Dennis Smith, siapa dulu yang di Miami Heat. Aduh, gue lupa. Dua duet. Ayo dua duet. Dari John Junior. Pokoknya dari menangin duet lah. Dari Udonis Aslem. Terus Hamido Diallo, terus tahun lalu Anfernee Simons ya. Anfernee Simons kan maksudnya nggak ada yang, orang selalu bilang we need Zach LaVine back, we need Aaron Gordon back. Jadi ya kenapa nggak dicoba recreate aja gitu. Gitu kalau benar. Siapa tahu ada yang bisa ini kan kayak Aaron Gordon, which is hard as fuck gitu kan. Kita nggak bisa, ya susah sih kalau gitu. Dan getting rope lah. Itu ide yang bagus dari Billy tadi. Two times. No. One time. Satu kali. Satu. Udah. Itu dang yang 2 kaki itu skornya udah bener 50. Iya, masanya sih.
Scoringnya bener sih. Klimaksnya gitu. Gue kayak akhirnya kalau ngelihat dang yang ini gue pengen malah balikin kayak Victor Oladipo gitu kan. Kan ada dia habis dang kontes selesai dia yang nggak juara itu kayak round tuh gagal apa ya. Dia itu ada ngedang di game selanjutnya di latihan gitu kan. Yang mana itu kayak double tap terus dia dang lagi gitu. Jadi kayak dangnya tuh di cetek boom gitu. Kayak Obi Toppin tapi 2 kali. Siapa ya dulu pernah deh Victor Oladipo gitu. Dan kalau dari gue sendiri gue kayak ada baca-baca itu kan ya udahlah nggak usah dunk contest lagi, top dunker versus top shot blocker gitu kan. Nanti diadu aja siapa yang one on one gitu kan, siapa yang berhasil ngedang dapat poin gitu, yang gagal yang berhasil ngeblok dapat poin udah gitu loh. Jadi ada timnya, jadi tim dunker versus tim blocker gitu. Atau individual aja, In. Iya, individual bisa gitu. Cuma ya itu yang gue baca gitu kan. Itu yang gue baca gitu. Match up favorit lu siapa, In, tiba-tiba? Kalau kejadian kayak gitu. Kalau kayak gitu, tim dunker sama tim blocker. Lo kira-kira mikir siapa? Gue pengen, tapi udah ya kayaknya ya. Maksudnya tapi pemainnya udah ini nih. Udah selesai. Russell Westbrook sama Rudy Gobert, Pak. Udah selesai. Gue pengen Joel Embiid sama Rudy Gobert. Udah selesai anjir. Pemainnya udah selesai. Masih main gue. Kontraknya masih 2023. Enggak. Tadi Takin lu pengen siapa, Kin? Joel Embiid ngelawan sama Rudy Gobert. Kalau blocker kayaknya emang udah di lock ya. Rudy Gobert salah satu tim blocker emang harus. Iya, harus di lock sih. Jared Allen tuh tim blocker ya, jelas. Jared Allen, Rudy Gobert gitu kan. Terus kalau enggak siapa lagi sih? Dunkernya Jamoran lah. Iya, dunkernya Jamoran anjir. Gue jadi keingetan di playoff tuh Jamoran mau ngedang Rudy Gobert terus no. No, not in my watch. No. Gak jadi. Tapi lebih asik gitu sih, pokoknya pemain kecil ngedang pemain gede gitu. Anthony Edwards gitu kan. Ya coba ya kita, tapi pemain gede ngedang pemain gede juga kayak wah ini gila Colossal Titan versus Colossal Titan nih gitu sih. Gue pengen ngeliat trash talknya sih. Iya sih, bener sih. After ngedang trash talknya Joel Embiid, makanya milih Joel Embiid aja sebagai ya. Jadi itu tadi udah harus mic up. Dunkernya harus mic up. Iya harus. Oh, dua-duanya aja mic up kan. Benar, udah banyak sensor-sensor tuh pasti. Dia nggak mau. Nah, itu tadi ide yang gue baca gitu kan. Kalau dari Takin sendiri lu ada ide pribadi atau enggak lu ada baca dari orang-orang kan soal slam dunk ini? Kalau ide pribadi sih mendingan sekalian aja bikin entertainment show gitu, kayak Globetrotter, pakai propnya Globetrotter aja sekalian biar bisa sambil jumping terus muter-muter somersault atau 360 gitu. Oh iya, gue paham. Iya, itu kayak semua pemain bisa deh kayaknya. Iya, pemain bisa, yang nggak bisa ngedang kan bisa. Para white guy kan bisa diundang. Aduh. Iya, para white guy bisa. Jangan salah loh, DiVincenzo ya. DiVincenzo 1920 ya, itu keren juga loh. DiVincenzo. Gue lagi mikir siapa ya, kayak gue pernah lihat white guy di slam dunk contest. Iya. Dante DiVincenzo, Alex Caruso gitu. Bener juga. Tapi yang Connaughton ya. Iya. Vicious dunk tuh. Yang gua ini adalah best dunkernya malahan kulit putih ya, Jordan Kilgannon kan. Jordan Kilgannon ini sih. Creativity anjir. Kreatif banget anjir. Seenggaknya ya. Kalau ngalirin ini bola ya, dari sini ke sini terus ngedang. Benar, itu makanya difficulty-nya serem. Seenggaknya kalau dari gue adalah pemain NBA tuh mungkin izin aja ke Jordan Kilgannon gitu. Gue pengen pakai dang lu boleh nggak? Gitu kan. Pakai dang package-nya Jordan Kilgannon gitu. Gitu. Itu bisa lebih entertaining gitu loh. Iya, makanya. Masalahnya siapa yang bisa? Itu sih. Itu sih susahnya. Sama kan semua orang. Selain itu
seharusnya ada ini juga sih. Banyak-banyakin aja manfaatin prop gitu. Dia beberapa tahun ini kan jarang pakai prop. Padahal kan naik beberapa iconic dunk ada pakai prop gitu. Kayak Black Griffin over kan bisa. Ya bisa sih kalau kayak gitu sih. Sekarang kan jarang banget manfaatin prop kan. Benar. Gue juga tadi ada baca tuh di Twitter, dia bilang bikin kayak kartu yang dibangun kayak segitiga atau domino gitu, tapi dibuat tingginya terus berusaha jangan dijatuhin. Cuma ya. Iya, betul. Jarang kan sekarang pakai prop gitu. Padahal kan lumayan bisa meningkatkan apa ya? Ya ada spektakelnya gitu. Ya spektakel dan gimmicknya lebih oke lah ya. Iya, dibanding gimmick NFT sama pakai bootside. NFT. Ya Allah. Main gua. Kalau propan tuh 2011 tuh keren tau. Javel McGee itu 2 ring kan. Iya 2 ring. Javel McGee 2 ring. Itu termasuk gedang yang susah tuh. Kreativitasnya tuh ada gitu. Cuma kreativitasnya bukan tertuju pada gimmick doang gitu loh. Masih sama kreativitas dangnya itu sendiri gitu. Nah makanya yang terakhir ini di Andra, lu ada ide nggak nih buat slam dunk kontes? Apa kayak ya udah LeBron aja ikut musim depan? Itu salah satu ide saya barusan. Gue mau mikir. Jadi ada dua poin utama. Yang pertama pindahin slam dunk ke slot tengah, jadi 3 point terakhir, 3 point contest terakhir. Yang kedua, LeBron sama Bronny masukin ke slam dunk kontes. Partner and Sons sama Bronny. Yang ngedang LeBron, Bronny jadi assisternya atau apa gitu. Jadi ini 18-19 tahun di NBA nggak pernah ngeliat LeBron dunk kontes. Tapi kalau ngeliat LeBron di dunk kontes yang pas di SMA, dia emang kayak bukan dunker yang kreatif gitu sih. Emang dia power dunker, in game dunker gitu. Jadi make sense juga kalau dia nggak ikut. Benar. Gue jadi kepikiran soal LeBron yang tahun terakhir gue mau main sama anak gue gitu. Itu kayak itu kan pure tampering itu. Betul. Seluruh tim NBA. Sekarang gue berharap GSW mau ngedraft Bronny ya. Setelah melihat Curry main tadi. Bisa GSW tolong draft Bronny. Jadi kalau GSW ngedraft Bronny ya, terus LeBron tiba-tiba ke GSW gitu ya. Itu awalnya LeBron jadi pahlawannya Cavs, jadi musuhnya Cavs lagi, musuhnya kalau lagi lawan Cavs, load management. Dikata kayak Neymar kalau lagi adenya ulang tahun. Ya itu yang pertama tadi LeBron. Yang kedua tadi gimana tadi? Ide lu tadi. Jadi gue tadi baru kepikiran pas tapping sih. Gimana kalau dunker itu tag team? Jadi ada satu yang assist, satu yang ngedang, atau vice versa, 2 orang ngedang gitu loh. Tapi yang penting karena kan beberapa dunk yang kita lihat selama ini bagus tuh ada beberapa yang dibantuin sama orang. Dan kalau kita lihat kayak tadi tuh Melo Ball ke Jamoran kalau nggak salah tadi pagi tuh. Itu kan Melo asisnya between the leg, terus Jamoran finish with the dunk kan. Dan kayak gitu yang menurut gue kalau kreativitas satu orang udah mentok, tambahin aja kreativitas satu orang lagi, siapa tahu assistnya dunk itu bisa jadi lebih keren, terus dunknya juga bagus lagi. Jadi sama kayak ini Steve Nash ngasih ke yang pakai kepala ya. Iya, yang pakai kepala kan ya, yang disundul. Yang disundul. That's actually nice idea ya, bener juga. Tag team. Oh iya. Nah nanti mau ngambil dari tim sendiri atau ngambil dari siapapun yang dipilih. Jadi ya terserah. Tapi dua-duanya harus terdaftar jadi peserta dan kontes bareng gitu. Iya. Atau multi sport aja sekalian. Bisa. Iya, multi sport sama QB-nya NFL gitu. Kemarin bisa tuh. Iya bisa kan ngedang. Multi sport aja sekalian sama QB-nya NFL gitu. Atau dari yang apa?
sports lain gitu kan bisa meningkatkan ini juga, meningkatkan exposure-nya NBA juga gitu. Dari lokal tim sih kalau bisa kan. Iya, dari lokal tim. Kalau di sini kan Cleveland berarti ambil dari Cleveland Browns atau siapa gitu. Iya. Ya kalau enggak, ya itu bisa sih. Ya, tadi gue mau ngomong gitu. Gimana tadi juga gue ada lihat ini sebentar aja dari tweet gitu, dia bilang kalau misalnya soal tag team, kenapa nggak tag teamnya sama professional dunker sekalian gitu loh. Jadi pasti mereka punya lebih banyak ide, mereka itu kerjaannya gitu loh. Jadi salah satu ide tag team yang gue lihat tadi di Twitter itu sih professional dunker. Bisa juga sih kayak gitu. Benar. Jadi kita bisa lihat Jordan Kilgannon sama Dante DiVincenzo satu tim, itu keren tuh. White guy can fly. Sama Harlow ntar yang nyanyiin di belakang. What's poppin'? Kalau mama artis mas kalian Quavo sama siapa kayak Quavo kan bintang tamu tetap tuh di All Star gue lihat. Tapi SA mainnya kemarin jelek. Lagi ini aja sehari sebelumnya mungkin mabuk-mabukan gitu kan, maksiat gitu kan. Bukan di Cleveland gimana? Di mana anjir nggak ada. Ya bisa lah kayak mesen kayak orang-orang. Iya, orang-orang lokal kita ini. Iya, mereka belinya di Gojek gitu, suruh antar ke apartemen. Warung-warung terdekat gitu kan, bisa lah gitu. Bisa. Kalau di pokoknya ada warung-warung sniper. Banyak Amer gitu kan. Nah itu yang jelas ya buat Adam Silver gitu kan. Itu salah satu proposal ide kita gitu kan. Entah itu ide nyomot dari orang gitu kan. Pokoknya yang jelas ide-ide barunya tuh ada berbagai macam gitu. Dan gue yakin Adam Silver sendiri bakal ngerevisi ini biar jadi lebih baik lagi. Entah itu perlu 2-3 musim, tapi yang jelas gue yakin bakal ada perubahan sih buat NBA Slam Dunk Contest ini gitu. Nah ini buat kalian-kalian yang lagi ngedengerin ini, yang lagi ngelihat ini, kalau misal ada ide juga soal Slam Dunk Contest yang baru buat NBA di musim mendatang, langsung komen aja nih di bawah idenya kayak gimana. Ntar yang komennya bagus diposting aja di story ya. Siap. Sama tahu dia Adam Silver, kita kan coba kasih ide gitu. Benar. Kalau nggak diambil idenya jitak aja Adam Silver. Anjing, apa sih anjing? Atau Poles. Yang jelas cukup sekian dulu dari kita, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.